Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 44 sampai dengan ayat 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Demikianlah Injil Tuhan. Bertani atau berladang, cari kerajaan Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bekerja dan mengejar kesuksesan. Perlu kita bertanya, sukses untuk apa? Kita juga belajar untuk pintar. Perlu juga kita bertanya, pintar untuk apa? Kita ingin kaya. Perlu juga kita bertanya, kaya untuk apa? Atau kita juga ingin berprestasi dan terkenal. Perlu juga kita bertanya, prestasi dan terkenal itu tujuannya untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mengajak kita untuk sadar bahwa apapun yang kita hidupi atau lakukan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mendasar, bukan hanya untuk hidup hari ini, tetapi juga untuk keselamatan pada hidup yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melalui perumpamaan tentang kerajaan Allah sebagai harta terpendam dan juga mutiara berharga, mau menyampaikan kepada kita suatu tujuan hidup yang perlu kita refleksikan dalam semua bentuk hidup dan panggilan yang kita jalani di dunia ini. Tujuannya adalah agar hidup ini tidak hanya dipahami sebatas makan dan minum, kaya dan miskin, terkenal dan tidak terkenal, dan berbagai pemahaman terbatas yang kita miliki atas kehidupan di dunia ini. Seorang petani harus bekerja untuk menemukan kerajaan Allah di dalam pekerjaannya, bukan untuk sekedar menimbun padi di dalam lumbungnya. Jika kita bekerja hanya untuk menimbun padi di dalam lumbung, marilah kita mengingat perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah nanti? Demikian pun seorang pedagang, atau PNS atau pengusaha dan sejenisnya. Semua bentuk pekerjaan dan panggilan hidup harus disadari bahwa kita harus menemukan harta yang berharga dari segala yang ada, yaitu kerajaan Allah. Jika kita berada dalam tuntunan pengertian dan pemahaman seperti ini, maka kita akan tahu bahwa yang kita cari itu jelas, yakni kerajaan Allah. Segala macam ketidakadilan, cinta diri, keserakahan mungkin tak akan pernah terjadi jika semua kita menjalani pekerjaan
dan panggilan hidup kita seolah-olah kita sedang mengejar harta terpendam, yaitu kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kerajaan Allah merupakan harta yang lebih berharga dari semua bentuk kekayaan di dunia ini. Setidak-tidaknya ini yang ditegaskan Yesus. Jika kita mau berusaha memahami arti dari perumpamaan Yesus ini, maka kita akan tahu menggunakan semua harta di dunia ini untuk mendapatkan kerajaan Allah. Kita mungkin bertanya, bagaimana caranya? Jawabannya adalah tidak menimbun harta kekayaan untuk diri sendiri, tidak serakah dalam mendapatkannya, dan tahu bahwa semua itu adalah titipan Tuhan untuk semakin mendekatkan hidup kita dengan Allah dan segala kebenarannya, bukan malahan menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama manusia. Bertani atau berladang, atau pekerjaan dan panggilan hidup apapun yang kita jalani di dunia ini, bertujuan untuk mencari dan mengejar harta terpendam, yaitu kerajaan Allah. Tuhan memberkati.